Oke, kita harusnya sudah masuk Minggu Luna 3 ya teman-teman. Dengan kemungkinan posternya bakalan rilis di hari Rabu tanggal 19 November dan spesial programnya menyusul di hari Jumat tanggal 21. Ya, kalau ngikut pola biasanya ya. Ya, Vibes Luna 3 harusnya mulai kerasa dari situ. Nah, berangkat dari kondisi itu ditambah saya pribadi juga agak buta soal apa yang bakalan Hoyo hadirkan pada Luna 3, saya akhirnya pengen buat semacam ulasan santai lah tentang hal-hal yang mungkin akan hadir nantinya. Ya tentu masih berpatokan pada apa yang tersisa dari Luna 1 dan Luna 2 serta aspek-aspek terkait dengan hal tersebut. Nah seperti yang pernah saya sampaikan di review Archon Quest Luna 2, Luna 3 ini kemungkinan besar bakalan jadi pintu masuk menuju sebuah arts baru yang mungkin masih berkaitan dengan bulan, tapi mungkin sudah tidak atau belum akan bersinggungan langsung dengan lawan sebelumnya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas what next in Luna 3. 月の物語が聞きたいの？Nah mungkin aspek yang pertama saya bahas ini bagi sebagian player itu penting ya. Tapi karena buat saya pribadi itu agak receh, saya taruh di depan aja biar nanti nggak mengganggu alur pembahasan lore kita. Yap, ini adalah soal map baru. Nah saya cukup yakin bahwa map baru nanti hampir pasti hadir di Luna 3. Apalagi kalau mengikuti pola perilisan di Natlan. Dan untuk Notcry sendiri, map baru kayaknya wajib banget lah. Karena ya kita kan butuh kulus gitu buat patungnya Kutar. Nah dari semua kandidat yang ada, yang paling jelas relevansinya dengan lore saat ini adalah Danau Amspartnir, lokasi ekspedisi Varka sebelumnya dan juga lokasi yang berdekatan dengan Selly Palace, tempat Andrius dan Koitar bertemu. Jadi area ini masuk akal banget kalau akhirnya dibuka, yang mungkin akan sekaligus jadi alasan naratif yang bagus agar kemudian menghadirkan Nicole pada patch-patch selanjutnya. Nah selain danau tersebut sebenarnya ada piramida ya teman-teman, markas besar daripada Lightkeeper. Tapi karena belum ada setup yang proper, rasanya agak sulit lah dibayangkan bahwa tempat ini akan segera dirilis. Atau mungkin aja sebenarnya, namun menurut saya akan lebih cocok kalau map ini muncul ketika Iluga dirilis nantinya. Nah kemudian jangan lupa satu poin penting ya teman-teman. Salah satu karakter yang bakalan rate up di Luna 3 adalah Durin. Dan drip marketingnya pakai gaya Mondstadt. Ditambah sebagian besar tim ekspedisi Varka sudah dipulangkan ke Mondstadt dan disiagakan di satu lokasi yang spesifik. Kondisi ini mungkin akan jadi momentum paling pas untuk merilis Dorman Port. Karena ya kapan lagi gitu loh, ada karakter baru dari Mondstadt, kemudian secara lore juga klop dengan kondisi tersebut. Kemudian terakhir ada satu kandidat tambahan yang menurut saya nggak kalah potensial juga, yaitu Heresis, fasilitas bawah tanah Fatui yang punya kaitan cukup kuat dengan Zandik. Ya mengingat setup Zandik di Luna 2 kemarin cukup tebal gitulah. Maka Heresis sangat mungkin jadi salah satu areal baru di Luna 3. Oke, urusan map kita sudahi aja. Sekarang kita masuk kepada bagian naratifnya ya teman-teman. Nah perlu diperhatikan bahwa tidak semua permasalahan yang sudah dilempar sejak Luna 1, Luna 2, bahkan sampai VP Song of Welkin Moon dan juga God's Limit itu benar-benar mendapatkan porsi yang pas di 2 patch sebelumnya. Ya masih ada beberapa isu yang rasanya agak ngegantung. Dan salah satu yang paling penting menurut saya dan justru paling esensial malah adalah soal bulan itu sendiri. Entah teman-teman sadar atau tidak, aspek kebangkitan bulan sebenarnya seharusnya menjadi isu utama di Archon Quest Notcry. Tapi yang terjadi adalah begitu masuk Act 2 dari Archon Quest Luna, fokus ceritanya langsung bergeser kepada kebangkitan Rerir. Sementara isu bulan akhirnya hanya dalam tanda kutip menumpang di pinggir alur utama. Nah namun perlu dipahami juga bahwa bukan berarti aspek bulan justru diabaikan. Malahan menurut saya setupnya cukup rapi gitu loh untuk Hoyo memasukkan informasi mentah di sana. Yang mana disisipkan dengan cara Kutar berdialog, lalu eksistensinya yang ditolak oleh dunia.
krisis rumah untuk dirinya, lalu patung Kutar yang dikurung, Moon Marrow, dan elemen-elemen lain yang terus muncul sepanjang cerita. Ya semuanya disiapkan oleh Hoyo dengan cukup konsisten menurut saya. Hanya saja Bulan memang belum diberi kesempatan tampil lah sebagai pemeran utama dari keseluruhan arc yang dihadirkan. Nah menurut saya, dua hal yang paling berpeluang akan mendapatkan porsi yang jelas di patch mendatang adalah perihal patung Kutar yang dikurung dan alasan kenapa Kutar ditolak oleh dunia. Dan sayangnya, untuk dua masalah ini, ujung benangnya sepertinya akan mengarah ke satu orang. Iya, Zandik. Ya menurut saya dialah orang yang punya lebih dari 10 juta alasan untuk mengurung patung Kutar, dan dia juga yang paling mungkin bisa mengatasi masalah eksistensi Kutar yang ditolak oleh dunia. Ya, kalau kamu ingat, Kutar pernah menyebut dalam salah satu dialog bahwa eksistensi 3 bulan itu tidak cocok dengan era sekarang. Dan itu adalah penjelasan sederhana kenapa dia merasa ditolak oleh dunia. Dan kalau memang era sekarang tidak cocok untuk mereka, maka otomatis ada satu era lain yang justru cocok dengan kehadiran para bulan, yaitu era sebelum Perang Pengabuan. Sebuah periode yang cukup berdekatan dengan era Light Realm, dan secara kebetulan, atau mungkin memang tidak sengaja kebetulan, salah satu kronikel Kutar itu menunjukkan bahwa penelitian Zandik memang bergerak ke arah Light Realm. Dan karena itu, sangat mungkin bahwa Zandik akan terlibat dalam konflik eksistensi atau paradoks yang menyelimuti Kutar nantinya. Ngomong-ngomong soal Zandik nih ya, entah ini kabar baik atau buruk, ya kayaknya buruk sih. Tapi sepertinya dialah yang akan mengambil posisi villain di Luna 3 lah nantinya. Ya soal Rerir nanti kita bahas terpisah saja, karena menurut saya kemunculan Zandik di patch mendatang itu sudah terlalu obvious banget teman-teman. Ya di akhir Archon Quest, Arlecchino dan Sandron itu sempat membicarakan betapa bahagianya dunia kalau Zandik tidak ada. Bahkan Sandron sampai bilang kalau robotnya itu justru lebih manusiawi dibandingkan dia. Lalu tiba-tiba saja nih masa lalu Zandik muncul di quest event Sumeru, dan ditambah lagi dari informasi Tignari bahwa Wanderer atau El Sombrero sedang menuju ke arah Notcry, yang mana semua potongan ini rasanya mulai membentuk satu benang merah yang cukup jelas. Kemudian soal El Sombrero, sebenarnya ini sudah cukup jelas juga ya sejak Vivi Song of Wilkin Moon, ditambah voice over dan masa lalu dia yang sangat berkaitan dengan Zandik. El Sombrero itu memang sedendam itu loh dengan Zandik. Tapi saya pribadi tidak yakin kalau Wanderer itu bergerak murni karena dendam mentah semacam itu. Saya justru berpendapat bahwa gerakannya itu dipengaruhi oleh perintah Nahida. Ya, setelah penghapusan fragmen, Nahida itu menurut saya sudah tidak bisa lagi memandang remeh Zandik lah. Apalagi langkah-langkah Zandik kan disebutkan oleh dia itu dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap kebijaksanaan. Dan menurut saya, tidak ada jaminan bahwa Zandik tidak akan mengulangi hal yang sama. Malahan bisa jadi lebih daripada itu. Nah, kemudian di sini saya mulai melihat sebuah kemungkinan atau probabilitas bagaimana kalau ternyata adegan pembakaran Irminsul yang kita lihat pada Vivi Winter Night Lazo itu ternyata justru akan terjadi di Archon Quest Luna kali ini. Soalnya, secara kebetulan dalam Vivi itu dia berdialog dengan Kutar. Lalu kemudian Nahida sangat berhubungan dengan Irminsul. Kemudian Wanderer juga paham dengan mekanisme daripada Irminsul. Bahkan mungkin meskipun tidak berhubungan secara langsung ya teman-teman, kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata nama Irmin akhirnya dikonfirmasi sebagai Irminsul. Ya apakah cuma sebuah narasi kosong doang, atau ternyata ya Hoyo kayak semacam ngetis lah bahwa ya Irminsul bakalan relevan di patch yang akan datang. Makanya bukan tidak mungkin kalau kemudian skenario pembakaran itu benar-benar terjadi di era sekarang, dan justru menjadi alasan besar untuk mendorong Zandik naik sebagai main villain di arcs berikutnya. Dan kalau itu benar, ya mungkin saja kita mulai siap-siap lah untuk melakukan atau memulai gerakan Adili Dottore. Nah tadi itu dua isu utama yang menurut saya paling penting dan punya peluang besar untuk menjadi fokus di patch berikutnya. Namun sebenarnya masih ada beberapa isu sampingan yang belum tersentuh. Pertama soal danau Amspartnir, karena setahu saya hasil penyelidikan Ineva itu belum benar-benar di-spill di Luna 2. Lalu ada juga kasus kaca pecah di The Flagship, kemudian teman misterius yang membantu pihak Notcry, dan tentu saja adalah Narzizen Cruz. Nah hanya saja untuk Narzizen Cruz sendiri, saya rasa isu ini belum akan naik ke permukaan sebelum Sandrone playable, atau minimal muncul lah sebagai
salah satu tokoh penting di salah satu act yang ada di Archon Quest Luna. Oh ya, sebenarnya ada satu hal lagi ya. Ya walaupun jawabannya sudah cukup jelas lah, namun tetap menarik untuk dibahas, yaitu perihal Dainsleep. Apakah dia pada akhirnya ikut terseret sampai konflik Notcry benar-benar selesai, atau karena urusannya dengan Rerir udah beres, dia itu bakalan cabut dan lanjut ngebadut untuk mengejar tambatan hatinya. Ya jujur, sejak awal Dain memang tidak akan terlibat lah dalam urusan Notcry, kalau bukan karena kasus Rerir. Ya jadi untuk sekarang, arah perannya harusnya sudah cukup jelas. Kemudian soal Rerir nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apakah saya tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Rerir bakalan kembali meskipun dia sudah masuk ke portal bulan? Ya, jawabannya sebenarnya sama mudahnya lah dengan menjawab apakah langit berwarna biru di siang hari yang cerah. Ya, kembalinya Rerir itu menurut saya sudah sangat jelas bakalan kejadian, yang jadi persoalan itu tinggal timingnya saja. Saya pribadi justru berharap Rerir tidak bangkit di Luna 3 maupun Luna 4. Kalau kebangkitannya terjadi pada klimaks Archon Quest Luna, itu masih oke menurut saya. Tapi kalau dia muncul terlalu cepat, sebisa mungkin janganlah. Itu hanya akan membuat seluruh build up di Luna 2, mau itu pengorbanan, setup emosional, dan kompleksitas konfliknya, itu akan terasa sia-sia. Ya memang kebangkitan Rerir yang cepat bakalan memberikan tekanan mental pada karakter-karakter yang sudah berkorban, tapi menurut saya efek sampingnya, kedalaman ceritanya jadi dangkal karena jatuhnya seperti memakai sebuah skenario yang pasrah dan tidak berkelas gitu loh. Makanya untuk sementara, paling tidak saya pribadi menganggap Arch Rerir udah selesai dulu dan sekarang kita memasuki sebuah Arch baru. Ya, Arch baru ini akan sangat patut dinantikan menurut saya kalau memang beneran kejadian ya. Karena ini kayaknya bakalan jadi pertama kalinya Hoyo memperkenalkan sebuah Arch baru di tengah Archon Quest. Ya, pola yang biasanya mereka gunakan itu bisa kita lihat jelas di Fontaine. Archon Quest-nya dimulai dengan intro yang berisi pengenalan, gambaran kasar konflik, dan potensi lawan. Lalu patch selanjutnya dipakai untuk pendalaman cerita, penguatan konflik, dan mengarahkan narasinya itu semakin jelas. Barulah pada patch berikutnya masuk kepada klimaks yang menjadi penyelesaian utamanya. Nah sementara untuk Notcry, udah terlihat polanya agak beda ya. Luna 1 itu berfungsi sebagai pengantar dan pengenalan, kemudian Luna 2, terutama Act 3 hingga setengah Act 4, itu berperan sebagai pendalaman cerita dan konflik, dan setelah itu langsung masuk klimaks dengan pembuangan Rerir ke portal bulan. Jadi kalau di Luna 3 nanti memang kita akan dapat Archon Quest lagi, sangat masuk akal kalau harus ada pengantarnya terlebih dahulu, sebelum kemudian masuk ke dalam eksekusi cerita besarnya. Ya, dengan kata lain, Luna 3 kemungkinan akan menjadi fondasi untuk Arch berikutnya sebelum masuk ke dalam konflik utama yang baru. Nah, dengan hadirnya sebuah Arch baru, maka faksi-faksi yang ada itu bakalan bergeser lah atau terjadi sebuah rotasi. Karena sepertinya di Luna 3 nanti akan terjadi pergeseran tingkat relevansi mereka dalam cerita utama. Nah maksudnya gini teman-teman, di Luna 1 dan 2, faksi seperti Frostmourne Scion, Lightkeeper, Poinis Guild, The Wild Hunt, hingga Klinklang Krum Kakek itu mendapatkan spotlight utama gitu kan. Sementara untuk KOF, lalu Fatui, dan faksi lainnya itu hanya kebagian peran minor atau bahkan belum dapat porsi sama sekali. Karena itu di Luna 3, kemungkinan besar akan ada terjadi rotasi gitu loh. Faksi-faksi yang sebelumnya berada di spotlight utama mungkin akan bergeser menjadi peran minor atau semi utama. Sementara faksi seperti KOF, Fatui, dan mungkin Hexen Circle akan naik tier untuk mengambil spotlight utamanya. Nah dengan rotasi semacam ini, faksi-faksi yang muncul di Song of Welkin Moon, termasuk Treasure Hoarder, yang sampai sekarang emang belum terasa apa-apa, akhirnya akan punya kesempatan untuk mendapatkan jatah juga dalam cerita nantinya. Dan ini saya masukkan harapan sedikit, kalau harapan saya benar-benar kejadian bahwa Archon Quest Luna akan berjalan selama 1 tahun penuh, peluang masuknya faksi tambahan itu akan terbuka lebar. Misalnya Abyss Order, The Forsage, hingga faksi dari region lain pun sangat mungkin untuk ikut terlibat. Nah kemudian kita masuk ke poin-poin sisaan aja sebenarnya, yang mana hal-hal yang saya sendiri bingung mau diselipin di mana, karena porsinya lebih kepada harapan daripada analisa kasus yang langsung relevan dengan Notcry. Yang paling utama jelas adalah Durin. Ya, dia karakter rate up di patch depan, namun sulit menebak gitu loh peran Durin atau kasusnya Durin itu apa nantinya. Ya mengingat Durin itu tidak punya hubungan dengan Notcry udah jelas, dan bahkan terlihat tidak punya keterikatan langsung dengan bulan. Tapi dia justru dapat spotlight di Notcry dan di patch bulan.
Nah tapi soal Durin ini menurut saya sebenarnya cukup sederhana. Saya juga sempat nyinggung kan kalau kamu ingat di pembahasan Archon Quest Paralogism bahwa kebangkitan Durin atau penciptaan naga Rubedo ini terlalu mulus, terlalu damai lah. Dan karena itu menurut saya kasus kebangkitan Durin ini sebenarnya belum selesai. Di Vivi Not Cry kita bisa lihat ada rasa tidak nyaman yang muncul dari Durin yang menandakan sesuatu di dalam tubuhnya memang masih ada yang tertidur dan kapanpun bisa bangkit. Dan kalau dugaan ini benar, maka persoalan tersebut kemungkinan besar berada di luar kapasitas Albedo sehingga dia meminta bantuan Alice. Dan kebetulan Alice emang sedang OTW ke Not Cry, jadi sekalian berkumpul di sana dan selaras juga dengan penutup daripada Vivi Song of Welkin Moon tempo hari. Kemudian probabilitas hubungan Durin dengan bulan yang paling sederhana itu juga bahan penciptaannya itu loh, yaitu Bakunawa. Berdasarkan mitologi kan Bakunawa itu adalah naga pemakan bulan. Nah ini sebenarnya harapan hampa sih ya teman-teman, tapi entah kenapa saya berharap Bakunawa itu bakalan jadi weekly boss di Not Cry nantinya. Karena asetnya udah ada, kemudian musiknya juga udah ada, serta punya keterikatan dengan elemen cerita gitu loh. Tapi yang bikin sulit itu adalah bagaimana cara mengangkat Marejivari ke sana coba. Nah saya sebenarnya ingin pakai argumen karena dia berada di luar timeline Tivat gitu. Tapi karena nggak ada dasar pendukungnya, jadi ya tidak saya gunakan lah argumen tersebut. Ada satu hal lagi yang saya harap bisa hadir, walaupun ini agak berat sih ya, yaitu respon Gold terhadap dalam tanda kutip kelahiran Durin Albedo. Nah selama ini memang terkesan tidak ada reaksi daripada Rindotir atau Gold, tapi sebenarnya belum ada kesempatan aja sih menurut saya. Padahal kelahiran Durin ini menyentuh minimal 3 aspek yang berkaitan langsung dengan dia. Pertama, tugas yang dia berikan kepada Albedo sudah selesai. Kedua, Albedo justru menyelesaikan apa yang Gold sendiri tidak selesaikan, yaitu Rubedo. Ketiga, Albedo jelas melanggar tabu Naberius. Nah, entah seperti apa respon Gold nantinya, tapi saya sangat berharap kita bisa melihat jawabannya. Selanjutnya adalah pengantar tentang Hexen Circle. Nah jujur ya, saya cukup kaget teman-teman, karena dalam 2 patch Luna terakhir, peran Hexen Circle secara langsung itu benar-benar tidak muncul. Padahal bayangan saya, begitu Luna 1 dimulai, minimal suara Nicole itu bakalan hadir sebagai sebuah pengarah takdir, tapi ternyata tidak sama sekali. Nah, apa artinya ini? Artinya, ancaman Rerir kemarin itu belum cukup besar untuk membuat mereka tergerak untuk turun tangan. Dengan kata lain, ancaman yang sebenarnya justru belum muncul. Dan sepertinya, kalau memang mereka turun tangan, konflik yang terjadi itu bukan sekedar konflik horizontal ataupun vertikal, sudah kepada konflik dimensional menurut saya. Dan itu mungkin untuk sekarang belum bisa kita bayangkan. Nah next, ini sebenarnya akan membuka peluang buat Danstrip untuk tetap bertahan dalam konflik Not Cry, dan skenario ini sebenarnya sempat saya pikirkan sejak kebangkitan Rerir yang 10% itu, dan pernyataan Varka bahwa kejadian-kejadian yang ada di Not Cry terasa terlalu rapi untuk dianggap sebuah kebetulan. Dan dari situ muncul dugaan dari saya pribadi bahwa semua yang terjadi di Not Cry mungkin punya kaitan dengan Fate. Tapi ya, soal ini masih perlu pengkajian lebih dalam lah. Hanya saja kalau Fate benar-benar terlibat nantinya, konflik Not Cry itu bakalan jauh lebih kompleks daripada yang terlihat sekarang. Dan mungkin itulah yang akan diurus oleh Hexen Circle nantinya. Dan entah kenapa saya merasa bahwa kalau misalnya keterlibatan Fate itu beneran terbukti nantinya, itu bisa aja dianggap sebagai sebuah undangan bagi para Sage untuk mulai turun tangan secara langsung, hanya saja dengan batas tertentu. Nah terakhir ini memang tidak ada hubungannya langsung dengan Archon Quest, tapi saya merasa cukup aneh lah bahwa artefak utama di Not Cry itu ternyata belum diangkat secara proper menjadi World Quest gitu loh. Yap, terhitung sejak Sumeru, sejak Inazuma sih sebenarnya, pola ini sudah konsisten terjadi gitu loh. Hanya saja di Inazuma artefaknya lintas region, jadi konteksnya agak berbeda. Nah di Sumeru, cerita-cerita King Desert yang muncul di Gilded Dreams kemudian diangkat menjadi World Quest tidak lama setelahnya. Di Fontaine, cerita tentang Narzian Cruz itu dirilis melalui Nymph Dream, dan World Quest-nya muncul segera setelah itu. Lalu menyusul Lemuria yang diceritakan lewat 2 artefak utama, dan akhirnya menjadi World Quest penutup, Region. Di Natlan, cerita soal Wasak Laun Ubahkan hadir di Obsidian Codex, lengkap dengan rencananya, lalu dieksekusi menjadi quest email. Oka Natlan juga sama, muncul dulu di Unfinished Reverie, kemudian di Cinder City, dan kemudian menjadi salah satu build-up cerita yang relevan. Sementara di Not Cry, ada 4 artefak yang sampai sekarang masih nganggur menurut saya.
Pertama, Long Night Out cerita tentang Lakekeeper, Finale of the Deep Galleries cerita tentang Hyperborea, Night of the Sky Unveiling cerita tentang Rotwang, kemudian Silken Moon cerita untuk Ayla. Nah, belum ada sih sebenarnya artefak yang ngebahas soal Night Sky dan Silken Moon, yang mana keduanya sudah disentuh dikit lewat skenario World Quest yang ada di Pulau Hisi. Jadi ya, tinggal tunggu waktu aja gimana kemudian dua artefak tersebut akan dieksekusi menjadi sebuah cerita lengkap, yang menurut saya nantinya akan bermuara pada satu tokoh, yaitu Reed Miller. Nah, saya pribadi cukup berharap ya teman-teman bahwa Finale of the Deep Galleries yang justru akan diangkat duluan nantinya. Dalam artian, sebuah World Quest yang lagi-lagi akan berhubungan dengan The Final. Ya, kita sudah pernah melakukan kontak dengan The Final di Dragonspine, kemudian Surumi, dan juga Chasm. Dan mengingat arsip tentang Hyperborea itu udah melimpah banget, masuk akal kalau Hyperborea akhirnya akan muncul sebagai salah satu subregion yang dirilis di patch Luna atau Notcry nantinya. Yap, jadi itu tadi ya teman-teman pembahasan tentang what next yang mungkin akan hadir di patch Luna selanjutnya, khususnya Luna 3 yang rencananya bakalan mengudara pada 3 Desember. Dengan review yang bisa kita saksikan di 21 November minggu ini. Ya memang belum ada jaminan sih ya bakalan ada Archon Quest di Luna 3. Tapi ya masa sih nggak ada? Ya harusnya ada lah ya, aman. Nah sebenarnya masih ada beberapa hal yang berpotensi muncul membawa sebuah lore penting, mulai dari Weapon Durin nantinya, kemudian ya mungkin aja ada artefak baru gitu kan, mengingat ada artefak dari Reed Miller juga, kemudian World Quest di map baru, dan lain sebagainya. Tapi karena untuk sekarang belum bisa kita tebak, jadi saya lewatkan dulu bagian-bagian itu. Nah silakan kalau kamu punya ide lain soal apa yang kira-kira bakalan hadir di Luna 3 nantinya, langsung aja tulis di kolom komentar. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau kamu suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadestra.